Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula, di mana kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang aliran-aliran utama dalam bidang filsafat. Kali ini kita akan membahas aliran yang bernama humanisme sekuler. Humanisme sekuler. Nah, tapi sebelum kita sampai pada pembahasan yang lebih mendalam, saya ingin teman-teman membayangkan terlebih dahulu sebuah dunia di mana manusia tidak lagi bergantung pada dogma atau otoritas agama dalam menentukan arah hidupnya. Bayangkan dunia semacam itu. Sebuah dunia di mana kita hanya menggunakan akal budi kita, etika kita, dan potensi diri kita untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas, yang bermakna. Jadi, mungkinkah ada dunia seperti itu? Mungkin, teman-teman. Setidaknya dunia itu tergambar sebagai cita-cita humanisme sekuler. Nah, humanisme sekuler itu seperti aliran yang mempercayai bahwa manusia sebenarnya bisa hidup atau tetap hidup bermakna tanpa harus tergantung pada hal-hal yang sifatnya mistis atau supranatural. Nah, tetapi apakah itu definisi humanisme sekuler? Tunggu dulu. Kita akan mendalami pelan-pelan apa itu humanisme sekuler dan bagaimana pemikiran ini nantinya akan membentuk dunia modern yang hari ini kita rasakan. Meskipun tentu saja kita ada di sebuah negara yang mengakui atau mengadopsi nilai-nilai agama. Tetapi kalau kita lihat konteksnya secara umum, hari ini kita hidup di dunia yang sekuler. Nah, baik, apa itu humanisme sekuler? Setidaknya untuk menjawab itu kita harus mengelaborasinya dulu, menguraikannya dulu menjadi 4 hal. Jadi, humanisme sekuler menurut saya itu adalah pandangan filosofis dunia yang mengutamakan akal budi, etika universal, potensi manusia, dan kehidupan di dunia. Jadi bukan kehidupan di luar dunia ini ya, di surga atau di neraka, tidak, tapi kehidupan di dunia ini. Jadi kita bahas satu-satu. Humanisme sekuler itu memang mengutamakan akal budi. Dalam artian, humanisme sekuler lebih mengedepankan penggunaan rasio untuk memahami dunia dan membuat keputusan-keputusan moral. Kedua, humanisme sekuler itu pandangan filosofis yang lebih mengutamakan etika universal. Dalam artian dia menekankan pentingnya etika yang tidak bergantung pada doktrin agama atau tradisi tertentu dalam kerangka supranatural atau metafisik. Ketiga, humanisme sekuler adalah pandangan filosofis yang mengutamakan potensi manusia. Jadi bukan potensi di luar manusia yang supranatural, dewa ataupun Tuhan, tapi potensi manusia itu yang diutamakan. Di mana humanisme sekuler itu percaya bahwa manusia punya kapasitas yang luar biasa untuk menciptakan dunia yang jauh lebih baik setiap harinya. Lalu yang keempat, humanisme sekuler itu lebih menitikberatkan pada kehidupan sekarang, bukan kehidupan setelah mati.
Nah, teman-teman, itu elaborasi dari apa itu humanisme sekuler. Jadi humanisme yang lebih mengutamakan akal budi, etika universal, potensi manusia, dan kehidupan saat ini yang real di dunia ini, bukan kehidupan setelah kematian. Nah teman-teman, filsafat humanisme sekuler sebenarnya itu hendak mengajak kita untuk melihat diri kita sebagai manusia itu adalah pusat dari segala upaya untuk memahami dunia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tidak identik tapi mirip-mirip antroposentrisme, manusia sebagai pusat, bukan Tuhan, bukan dewa, dan bukan segala hal yang lain kecuali manusia itu sendiri. Menarik ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa sih sebenarnya tokoh-tokoh utama dalam humanisme sekuler? Khusus dalam video ini saya hanya bisa memaparkan 2 tokoh utama. Ada banyak teman-teman, bisa dicari sendiri. Tapi saya hanya akan konsentrasi pada 2 tokoh utama karena keduanya ini yang menurut saya paling dominan dalam memperjuangkan aliran humanisme sekuler ini ke tengah-tengah dunia. Yang pertama namanya Erasmus. Dia lahir tahun 1466 dan meninggalnya 1536. Erasmus nggak bisa dilepaskan dari satu gerakan yang pernah kita bahas, namanya Renaissance. Gerakan Renaissance atau gerakan yang ingin mengembalikan setelah abad pertengahan, itu ada gerakan intelektual yang ingin mengembalikan kepada tradisi dan produk-produk intelektual di masa Yunani dan Romawi. Seperti kita tahu di abad pertengahan kan agama terlalu dominan ya, sehingga produk-produk ilmu pengetahuan maupun filsafat Yunani dan filsafat klasik Romawi disingkirkan. Nah, Renaissance ini mengembalikan lagi, semacam awal mula menuju pencerahan. Nah, Erasmus adalah seorang humanis dari era Renaissance yang mementingkan atau yang lebih menekankan, menitik beratkan pemikirannya pada pendidikan, kebebasan berpikir, dan kebajikan. Teman-teman, Erasmus ini adalah intelektual atau pemikir yang mempercayai sekali bahwa manusia itu bisa meningkatkan dirinya lewat pembelajaran dan refleksi secara terus-menerus. Jadi peningkatan dirinya ini gak ada hubungannya dengan nasib atau kehendak Tuhan, tapi pada dirinya sendiri. Itu Erasmus. Tokoh kedua adalah Carl Sagan. Carl Sagan ini dia lahirnya jauh setelah Erasmus ya, dia tahun 1934 dan meninggal juga baru beberapa dekade yang lalu ya, 1996. Carl Sagan ini adalah seorang ilmuwan dan dia seorang yang sangat atau seorang pendukung ya humanisme sekuler tapi di era modern. Kalau Erasmus kan di era masa lampau ya, di era setelah abad pertengahan menuju modern ya. Kalau Carl Sagan benar-benar di era modern. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul Kosmos, di mana di buku itu dia menekankan pentingnya sains dan skeptisisme dalam memahami alam semesta. Nah, Sagan ini percaya bahwa etika itu bisa ditemukan lewat eksplorasi dan penghargaan kita pada kehidupan di bumi. Teman-teman, kedua tokoh ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa humanisme sekuler itu bukan sekedar teori, tapi juga semacam perjuangan yang nyata untuk kebebasan manusia dan juga kemajuan. Nah, oke. Lalu apa sebenarnya poin-poin pentingnya humanisme sekuler? Seperti yang sudah saya sebutkan dari definisinya tadi, sebenarnya kita sudah bisa meraba itu prinsip-prinsip utamanya apa humanisme sekuler.
4 prinsip utama kalau menurut saya. Pertama adalah kemanusiaan sebagai fokus utamanya. Kemudian kehidupan yang bermakna di dunia ini, bukan di dunia yang lain. Kemudian penekanan pada pendidikan. Dan tentu saja yang terakhir kebebasan berpikir ya, dan skeptisisme. Jadi prinsip utamanya akan kita coba bahas satu-satu. Pertama adalah kemanusiaan sebagai poin utama ya. Maksudnya nilai dan martabat manusia dalam prinsip humanisme sekuler itu harus dihormati tanpa memandang latar belakang, status sosial, agama, dan budaya yang dimiliki orang itu. Jadi itu fokus utamanya, kemanusiaan, bukan yang lain. Yang kedua, fokus utamanya adalah kehidupan yang bermakna di dunia ini, bukan kehidupan yang lain, bukan surga, bukan neraka, bukan kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan bagi kaum humanis sekuler itu satu-satunya yang manusia miliki hari ini. Sehingga humanisme sekuler mengajak manusia, kita semua, untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tanggung jawab. Kemudian penekanan yang ketiga adalah di bidang pendidikan, di mana kaum humanis sekuler ini percaya bahwa pendidikan ini jalan utama untuk memberdayakan manusia yang nantinya akan bisa menciptakan jenis masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tanpa pendidikan mustahil masyarakat yang tertata rapi, adil, sejahtera, damai itu bisa terbentuk. Tanpa pendidikan bagi kaum humanis sekuler itu mustahil. Utamanya bagi Erasmus ya, karena pendidikan itu yang terpenting. Kemudian dari semuanya itu akhirnya merujuk pada satu titik utama, yaitu kebebasan berpikir. Tapi sekaligus skeptisisme. Skeptisisme ini memang menjadi poin penting karena humanis sekuler ini tidak ingin terjebak pada jenis fanatisme yang dogmatik, mirip yang pernah terjadi di abad pertengahan di mana agama menjadi dominan. Bagi kaum humanis sekuler, dogma dan otoritas itu tidak boleh membatasi pencarian kebenaran. Sehingga setiap orang bebas berpikir dan harus selalu curiga, ragu, resah pada apa yang selama ini dianggap menjadi benar dan mapan. Nah, 4 prinsip ini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya sederhana ya, semua orang juga tahu. Tapi keempatnya ini sangat berdampak dalam membentuk masyarakat modern kita hari ini. Nah, teman-teman, pertanyaannya kan kemudian, kalau kita bicara humanisme sekuler, bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata? Oke, kita bicara misalnya di bidang pendidikan. Kalau teman-teman amati, banyak institusi pendidikan yang sekarang kan menjalankan jenis pendidikan berbasis sains, tapi sekaligus nilai-nilai etika yang sekuler ya, bukan etika agama, sehingga etikanya itu jenis yang inklusif, yang universal, yang menerima berbagai macam perbedaan. Nah, institusi-institusi pendidikan umum ini kan adalah bagian yang merealisasikan aliran humanisme sekuler ini. Kemudian yang kedua, konkretisasinya juga tampak dalam gerakan hak asasi manusia. Seperti kita tahu, humanisme sekuler ini itu sebenarnya banyak yang dijadikan dasar bagi gerakan-gerakan kebebasan, baik itu untuk kesetaraan gender, pembelaan pada hak-hak sipil, ataupun hak-hak adat, di mana manusia adalah yang utama. Nah, itu penerapan lainnya. Selanjutnya, dalam bidang sains dan teknologi, humanisme sekuler ini sering juga ada di balik gerakan-gerakan saintifik yang mencoba memahami alam semesta, utamanya dalam persoalan-persoalan global seperti perang dan perubahan iklim.
dimana kemudian konsentrasi atau fokus utamanya adalah pada penciptaan kehidupan yang damai dan bermakna. Nah, humanisme sekuler juga banyak bisa kita endus ya dari berbagai macam aktivisme sosial yang hubungannya sama pengentasan kemiskinan, perawatan kesehatan, dan keadilan sosial yang tidak berbasis pada agama, tapi basisnya adalah pada manusia itu sendiri gitu loh. Jadi lembaga-lembaga internasional yang bukan milik agama tertentu gitu, itu kan begitu banyak ya, dimana mereka kayak punya nilai humanisme yang sama, humanisme sekuler, yang mereka ingin mengentaskan kemiskinan di negara tanpa harus memandang bahwa negara itu agamanya apa. Nah, itu contohnya bagaimana humanisme sekuler kemudian menjadi konkret dalam kenyataan sehari-hari. Tapi tentu saja humanisme sekuler itu bukan tanpa kritik, teman-teman. Seperti filsafat jenis lainnya, itu humanisme sekuler punya kelemahan-kelemahan juga. Paling enggak ada beberapa hal yang kritikus itu temukan sebagai kelemahan dari humanisme sekuler. Yang pertama mengenai ketiadaan transendensi. Maksudnya apa? Jadi begini, beberapa kritikus itu melihat humanisme sekuler seringkali mengabaikan hal-hal yang sifatnya spiritual. Padahal manusia sendiri ini kan secara natural adalah makhluk yang spiritual. Nah, ini kan justru malah membatasi cara pandang humanisme sekuler yang sangat parsial. Dia kemudian tidak bisa tuh ngomong dalam bahasa yang sifatnya spiritualistik. Dia terbatas pada hal-hal yang sifatnya materialistik, yang namanya juga sekuler. Kemudian kritik lainnya adalah mengenai relativisme moral. Jadi karena humanisme sekuler ini menentang yang namanya dogma dan kebenaran yang absolut, maka kadang itu fine ya, itu baik. Tapi kadang kemudian karena mereka tidak memegang itu, segala hal dianggap menjadi benar, segala hal tidak ada universalitasnya, tidak ada panduan yang jelas, sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang subjektif gitu. Dan ini kemudian kan malah jadi rentan konflik ya, menjadi muncul kebingungan gitu, mengenai apa yang benar dalam hal moral misalnya. Kemudian yang terakhir ya, kritik yang cukup besar juga, yaitu mengenai optimisme yang berlebihan dari humanisme sekuler. Kan humanisme sekuler ini kan yakin sekali ya bahwa potensi manusia itu begitu kuatnya sehingga bisa mengubah kehidupan. Tapi kan kemudian dia melupakan bahwa manusia ini juga punya potensi yang gelap. Selain potensi yang baik, manusia ini punya potensi yang gelap, di mana juga harus dicurigai gitu. Di mana kita sendiri harus skeptik pada titik tertentu. Humanisme sekuler yang mendorong skeptisisme dan kebebasan berpikir, dia sendiri tidak skeptik pada keyakinannya sendiri. Nah, setidaknya itu kritikus humanisme sekuler melihatnya seperti itu. Nah, tapi apakah kritik-kritik itu benar atau tidak, silahkan teman-teman renungkan. Nah, teman-teman, saya pikir cukup pembahasan kita tentang humanisme sekuler. Satu hal yang pasti, humanisme sekuler itu seperti mengingatkan kita agar kita melihat atau menempatkan kehidupan ini sebagai semacam kesempatan yang unik untuk kita menjadikan hidup lebih bermakna, menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, bagaimana teman-teman kemudian menyetujui atau tidak, semuanya saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kita bisa tetap ngobrolin filsafat terus-menerus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.